Halo semuanya, pernah gak sih kepikiran dulu orang yang ngobrol sendiri depan kamera, bikin video iseng di internet, itu kayak dianggap ya gak punya kerjaan lah ya. Bahkan mungkin ada yang bilang aneh atau malah gila. Tapi coba lihat sekarang, fenomena itu meledak. Jutaan orang di seluruh dunia dari berbagai latar belakang memilih jalan sebagai konten kreator. Dari gaming, masak, kecantikan, edukasi, sampai hal-hal random sekalipun. Dulu dipandang sebelah mata, sekarang malah jadi cita-cita banyak orang. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dan kenapa tiba-tiba semua orang pengen jadi konten kreator? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas akar permasalahannya. Oke, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita pasti, kok bisa sih yang dulu dianggap gila, sekarang malah jadi tren? Ada beberapa faktor kunci yang menurutku jadi pemicunya. Dulu, internet itu barang mewah dan rumit. Sekarang, hampir semua orang punya smartphone dan akses internet yang relatif terjangkau. Ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja untuk membuat dan mengkonsumsi konten. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya memberikan wadah yang sempurna untuk berbagai konten dan membangun audiens. Algoritma mereka memungkinkan konten dari individu biasa untuk menjangkau jutaan orang. Dulu, kesuksesan seringkali diukur dari pekerjaan formal dengan gaji tetap. Sekarang, ada apresiasi yang lebih besar terhadap kreativitas, kemandirian, dan kemampuan untuk menghasilkan uang dari passion. Menjadi konten kreator dianggap sebagai salah satu jalannya. Nah, setelah tahu kenapa fenomena ini bisa terjadi, sekarang kita bahas kenapa sih kok banyak banget yang pengen jadi konten kreator. Ini jujur aja jadi salah satu daya tarik utama kisah sukses konten kreator dengan penghasilan fantastis. Tentu bikin banyak orang tergiur. Meskipun tidak semua bisa mencapai level itu, potensi untuk menghasilkan uang dari hobi atau keahlian sendiri sangat menarik. Jadi bos untuk diri sendiri, mengatur jadwal sendiri, dan bekerja dari mana saja adalah impian banyak orang. Konten kreator menawarkan fleksibilitas yang sulit didapatkan pekerjaan konvensional. Mendapatkan like, komentar positif, dan pengikut setia bisa memberikan rasa pengakuan dan validasi yang kuat. Ini terutama penting bagi generasi yang tumbuh dengan media sosial. Banyak orang punya passion atau keahlian yang ingin mereka bagikan dengan dunia. Menjadi konten kreator adalah cara yang efektif untuk melakukan itu dan bahkan memberikan dampak positif bagi orang lain. Melalui konten, kreator bisa membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ini bisa membuka peluang kolaborasi, pertemanan, dan bahkan karir di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke sisi positif dan negatifnya. Sisi positif, sumber penghasilan baru dan potensial, menyalurkan kreativitas dan passion, membangun komunitas dan koneksi, menyebarkan informasi dan edukasi, fleksibilitas waktu dan tempat. Sisi negatif, tekanan dan persaingan yang tinggi, potensi penyebaran informasi yang salah dan negatif, dampak negatif komentar dan kritik, batasan privasi yang kabur, ketidakpastian pendapat. Setelah kita timbang-timbang semua aspeknya, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Fenomena konten kreator adalah cerminan dari perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Apa yang dulu dianggap sebagai kegiatan sampingan yang aneh, kini telah bertransformasi menjadi sebuah industri yang besar dan memiliki pengaruh yang signifikan.
Pergeseran persepsi ini didorong oleh kemudahan akses internet, bangkitnya media sosial, dan apresiasi yang lebih besar terhadap kreativitas dan kemandirian. Ketertarikan banyak orang untuk menjadi konten kreator juga sangat wajar, mengingat potensi penghasilan, kebebasan, pengakuan, dan kesempatan untuk berbagai passion yang ditawarkannya. Namun, penting untuk diingat bahwa menjadi konten kreator juga memiliki tantangan dan sisi negatif yang perlu dipertimbangkan. Sebagai penonton, kita perlu bijak dalam mengkonsumsi konten dan mendukung kreator yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif. Bagi para calon konten kreator, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis, mempersiapkan diri dengan mental yang kuat, dan selalu mengedepankan etika dalam berkarya.